siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik sekalian karena sudah bersedia menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Seperti yang sudah Ibu bilang minggu lalu, di antara kalian yang sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah, Ibu. Jadi kemungkinan kalian belum mengenal apa itu kegiatan bimbingan kelompok. Ya, Ibu kan belum tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yakni proses bantuan oleh konselor dengan kelompok kecil dan memanfaatkan dinamika kelompok itu untuk membahas suatu permasalahan. Kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi kurang minat belajar. Iya, baik, Bu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok, yakni kesukarelaan. Jadi kalian sebaiknya sukarela dalam mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan, baik dari Ibu atau yang lain. Kemudian pada saat kegiatan, Ibu harap kalian semua mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Iya, Ibu. Baik, jadi seperti itu. Ada yang belum paham? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Baik, jadi langkah-langkahnya nanti ada perkenalan, kemudian pembahasan materi, dan kesimpulan. Baik, kita perkenalan duluan. Jadi nanti kalian menyebutkan nama dan yang lain jawab hai, dan namanya dimulai dari Ibu. Hai anak-anak semua, nama Ibu Marian C. Yuliana Fekuesa, biasa dipanggil Ibu C. Hai, Ibu C. Nama saya Tanti. Hai Tanti, nama saya Erwin. Apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah, Ibu. Baik. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Jadi nanti ketika Ibu bilang kanan, kalian harus menoleh ke kiri dan menyebut kanan. Oke, mulai. Kanan. Kanan. Karena belum konsentrasi, maka kita ulang sekali lagi. Baik. Kita ulang sekali lagi. Kanan. Kanan. Oke, baik. Sudah ya. Iya, Bu. Kita mulai ya. Siapa di antara kalian yang sering mengalami kurang minat belajar? Sering sekali, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang penyebab kurangnya minat belajar? Terlalu mengandalkan teman, Bu. Kalau dari saya, kurangnya minat belajar itu karena pengaruh HP dan kurang suka pada mata pelajaran tertentu. Ya, benar sekali seperti yang kalian katakan. Oke, baik. Ternyata banyak sekali penyebab kurangnya minat belajar.
seperti terlalu mengandalkan teman, pengaruh HP, kurang suka pada mata pelajaran tertentu, ada juga karena pengaruh teman untuk keluar malam untuk mencari hiburan di luar. Iya Bu, benar sekali, banyak sekali pengaruh kurangnya minat belajar. Selain itu, apa yang kalian ketahui tentang apa itu minat belajar? Kami belum mengetahui apa itu minat belajar, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian minat belajar. Minat belajar itu sendiri adalah kerangka mental yang terdiri dari kombinasi gerakan perpaduan dan campuran dari perasaan, cemas, dan kecenderungan yang bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Selanjutnya, silakan kalian ungkapkan masalah kalian berkaitan dengan masalah kurangnya minat belajar. Saya biasanya kurang minat belajar karena kurang dukungan dari orang tua saya, Bu. Kalau dari saya biasanya kurang minat belajar karena pengaruh dari teman untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, Bu. Apa masih ada lagi? Saya juga sering kurang memiliki minat belajar karena saya lebih sering menghabiskan waktu saya dengan bermain gadget atau handphone. Baik, sepertinya kalian sudah menjelaskan tentang masalah kalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan tips yang dapat membantu kalian mengatasi masalah kurangnya minat belajar yang kalian alami. Iya Bu. Yang pertama yaitu suatu hasrat keras untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, suatu dorongan batin memuaskan rasa ingin tahu dalam suatu atau lain bidang studi. Yang ketiga, hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Yang keempat, hasrat untuk menerima pujian dari orang tua, guru, dan teman-teman. Yang kelima, menggambarkan diri di masa depan untuk meraih sukses dalam bidang khusus tertentu. Tentukan mata pelajaran yang kamu sukai, meskipun kamu kurang berminat mempelajari mata pelajaran tertentu. Mungkin ada beberapa di antaranya yang kamu suka agar lebih senang belajar melalui dengan menentukan mata pelajaran yang paling kamu sukai. Ubahlah pandanganmu tentang mata pelajaran yang kurang menarik karena kamu tetap bisa menyukai mata pelajaran yang kurang menarik dengan mengubah cara pandang, yaitu dengan memahami, memanfaatkannya, dan mengapa kamu perlu mempelajarinya. Temukan hubungan antara belajar dengan keseharian Anda. Ada kalanya kamu kehilangan minat belajar ketika mata pelajaran tertentu seperti tidak dibutuhkan atau tidak ada hubungannya dengan kehidupan di luar sekolah. Untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan saat belajar, ketahui bahwa mempelajari mata pelajaran tentu bisa membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih menyenangkan dan menarik. Baik, Ibu rasa itu beberapa tips yang dapat Ibu sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik semua. Baik, kami sudah memahami dengan baik. Oke, baik, karena waktu sudah habis, Ibu simpulkan untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi kesimpulannya, minat belajar
Minat belajar adik-adik sekalian dapat dikembangkan dari dalam diri adik-adik sendiri, seperti bagaimana adik-adik mengatur diri serta mampu memperbedakan dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting yang digunakan bagi kepentingan perkembangan diri adik-adik. Sekian kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Baik adik-adik, Ibu kira sekian dulu pertemuan kita. Kira-kira kapan kita dapat melakukan pertemuan lagi? Minggu depan Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Minggu depan seperti hari ini dan jam ini. Ya Ibu. Jadi cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini berguna untuk diri adik-adik masing-masing. Iya, Bu. Ibu akhiri, selamat siang. Siang Siang, Ibu. Ibu.